Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBT Home Online Service bersama dengan saya Josin. Saya Rahel. Kiranya kita semua diberikan kesehatan dari Tuhan. Amin. Kami ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai ibadah onsite yang dilaksanakan setiap hari Minggu. Ada 2 sesi. Sesi pertama diadakan pukul 6:30 pagi dan sesi kedua akan diadakan pukul 8:30 pagi. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti ibadah onsite, tetap bisa mengikuti ibadah online. Ibadah online akan tayang di channel YouTube kami, GBT Home, yang tayang setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Kiranya ibadah ini memberikan kekuatan dan penghiburan untuk kita semua. Sekian dari kami, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online bersama-sama. Dan saat ini kami mengajak untuk kita tetap menjadikan Tuhan kekuatan dan perlindungan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Melalui hari-hari yang saat ini dan sampai detik ini Tuhan, kami mau tetap berharap dan mengandalkan Engkau saja dalam hidup kami. Di dalam perjuangan berat yang kami lalui, biarlah Engkau saja yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Engkau andalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
Kami tahu dan percaya Engkau punya rencana Tuhan, dan itu indah dan baik buat kami. Bahkan hal yang tidak baik pun yang menimpa hidup kami, Engkau sanggup mengubahkannya menjadi kebaikan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam hidup kami, tetapi Engkau merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam
segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa dan hatiku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari percaya Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Tidak pernah punya maksud jahat Tuhan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa dan hatiku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jangan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa dan hatiku berserah kepada kehendakmu.
mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami merasakan betapa hebat lawatan-Mu, betapa hebat urapan-Mu Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu, kami mempersiapkan hati kami untuk kami diperbaharui oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kami yang haus akan dipuaskan, kami yang lapar akan dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apapun yang keluar dari mulutnya itu semua yang daripada Tuhan, dan kami dapat diberkati. Kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun saudara saat ini berada, yang menyaksikan secara online di channel YouTube kami GBT Home Gedung Gebang, dan juga saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online. Tuhan memberkati saudara, dan jika saudara terberkati dengan tayangan online ini, dengan pelayanan gereja di tempat kami, silakan saudara bisa membagikan juga saudara-saudara ke saudara-saudara yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu adalah Engkau sendiri, dan kami diberkati oleh karena kehadiran-Mu. Singkapkan kebenaran firman-Mu oleh karena Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami kehendak dan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya membagikan ke saudara mengenai kebenaran karena iman. Saudara, ini pembahasan ini masih ada beberapa seri, masih ada beberapa kelanjutan yang perlu kita bahas secara mendalam. Tapi kita perlu mempelajari, kita perlu tahu latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, menarik sekali saudara-saudara, di dalam Roma pasal 4 maupun Galatia pasal 3, Paulus memberikan contoh mengenai Abraham. Saya akan kutip saudara-saudara dari Roma pasal 4 ayat yang ketiga. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara perhatikan juga di dalam Galatia, surat Galatia pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan dengan nada yang sama. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudara, dua ayat yang dikutip oleh Abraham baik dari Roma maupun Galatia itu dari Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Bunyinya demikian. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Menariknya adalah saudara-saudara, Paulus mengutip ayat ini saudara-saudara sebuah bagian di mana tidak berkaitan dengan yang seringkali kita bahas dan perdebatkan saudara-saudara, karena pembenaran terus ujungnya tentang keselamatan segala macam saudara-saudara. Tetapi cerita yang sebenarnya dari Abraham di Kejadian pasal 15 itu bagaimana Tuhan menyampaikan janji kepada Abraham. Jadi Tuhan berkata kepada Abraham di ayat yang ke-5 saudara-saudara, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kemudian ayat 6, lalu percayalah Abraham. Jadi Tuhan menunjukkan kepada Abraham bintang di langit. Suruh ngitung tuh bintang-bintangnya, kalau bisa, nah itulah keturunannya Abraham. Itu berbicara tentang firman nubuat. Kita sebagai gereja sebagai keturunannya Abraham. Menariknya saudara-saudara, bagian pasal 15 ini tidak sedang membahas tentang keselamatan segala macam saudara-saudara. Tetapi ketika tiba saudara-saudara
Abraham percaya dengan apa yang Tuhan katakan, dengan apa yang Tuhan sampaikan, hal itu dihitung sebagai kebenaran. Menarik saudara-saudara, Kejadian pasal 15 ini saudara baca dengan baik Alkitab saudara. Jika saudara membaca dengan Alkitab buku saudara, maka di Kejadian pasal 15 cerita selanjutnya itu mengenai Hagar dan Ismail. Bagaimana kemudian Abraham mengambil Hagar atas saran dari Sarai untuk mengambil Hagar dan kemudian lahirlah Ismail. Saudara-saudara, menarik sekali saudara-saudara bagaimana dari Kejadian pasal 15 dibenarkan karena iman, kemudian loncat kemudian ke pasal 16 Abraham gagal dengan imannya. Secara sengaja saudara-saudara, Paulus memberikan contoh tentang Abraham. Satu, memang Abraham tidak di bawah hukum Taurat. Dia hidup di masa di mana hukum Taurat belum diberikan kepada bangsa Israel. Abraham saudara adalah orang Ur Kasdim, bukan orang Israel. Jadi orang Ur Kasdim yang dipanggil Tuhan keluar dari kotanya menuju ke tempat di mana ia tidak tahu, yang kemudian ia sampai ke tanah Kanaan. Tuhan menjanjikan tanah Kanaan itu kepada Abraham menjadi tanah pusakanya, saudara, dan lahirlah bangsa Israel dan turunlah 10 hukum Taurat dan sebagainya dan sebagainya. Ceritanya berlanjut sampai dengan Tuhan Yesus dan gereja Tuhan kita sampai dengan hari ini. Kita mengenal Abraham sebagai bapa orang percaya, bapa orang beriman. Tapi tahukah saudara, kalau saudara dan saya memperhatikan dengan baik, cerita tentang kebenaran karena iman ini penuh dengan skandal sebenarnya saudara-saudara. Kalau saudara memperhatikan Kejadian pasal 12, di dalam terjemahan New English Translation saudara-saudara, di Kejadian pasal 12, jika saudara memiliki Alkitab, aplikasi Alkitab dalam HP saudara-saudara, silakan juga download versi yang lain. Ada New King James, ada New English Translation, dipakai judul The Obedience of Abraham. Jadi The Obedience of Abraham, jadi ketaatannya Abraham. Di dalam terjemahan baru Alkitab yang kita miliki dipakai judul Abraham dipanggil Allah. Saya ingin memberitahu kepada saudara kabar buruk. Kabar buruknya adalah Abraham di pasal 12 ini, Abraham sebenarnya tidak dalam kondisi taat kepada Tuhan. Jadi yang disebut sebagai bapa orang percaya, bahkan New English Translation memakai judul ketaatannya Abraham. Sebenarnya Abraham itu tidak sepenuhnya taat. Abraham sebenarnya menunda ketaatan. Apakah itu bisa disebut sebagai taat? Bah, menurut saya tidak. Saudara-saudara perhatikan Kejadian pasal 11, dimulai dengan cerita tentang Menara Babel. Menurut saya, saudara-saudara, menurut pandangan saya, ini adalah puncak kejahatan manusia. Puncak kejahatan manusia yang sebelumnya adalah peristiwa air bah. Tetapi Menara Babel itu adalah peristiwa di mana manusia menghendaki, mengingini menjadi sama dengan Allah. Lucifer pernah jatuh saudara-saudara, iblis saudara-saudara, dan manusia melakukan hal yang serupa. Kemudian oleh Tuhan dipencar saudara-saudara, mereka dicerai-beraikan dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Muncullah cerita tentang Terah dan muncullah cerita tentang Abram, yaitu anak dari Terah. Terah saudara-saudara di Kejadian pasal 11 ayat yang ke-32, menarik sekali saudara-saudara. Dimulai dengan cerita ini saudara-saudara, umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Ia mati di Haran. Ayat 31 saudara-saudara, pasal 11, lalu Terah membawa Abram. Terah membawa Abram dari mana? Dari Ur Kasdim menuju ke Haran. Dari Ur Kasdim, Terah membawa Abram beserta dengan siapa? Cucunya, cucu keponakan yaitu Lot, anak Haran. Dan Sarai, istri Abram, menantunya Terah. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran
dan menetap di sana. Jadi Abraham, yang membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim adalah Terah. Dan mereka tidak menuju ke Kanaan, tetapi berhenti. Jadi Abraham sebenarnya tidak sepenuhnya taat. Kalau itu dikatakan, dipakai judul ketaatannya Abraham. Kalau dipakai kata Bapak orang percaya, maka cerita awal Abraham ini menunjukkan betapa sebenarnya Abraham ini enggak taat-taat banget kepada Tuhan. Saudara perhatikan ayat yang keempat pasal 12. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Perhatikan saudara-saudara, dimulai dengan kalimat ini, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi ketika ia keluar dari Ur Kasdim dibawa oleh ayahnya Terah menuju ke Kanaan, kemudian dia dan orang tuanya dan sepupunya, keponakannya saudara-saudara berhenti di Haran sampai Terah mati. Baru setelah Terah mati mereka melanjutkan perjalanan. Apakah itu bisa disebut sebagai ketaatan? Setengah taat, ya bolehlah kita nego dikit saudara-saudara. Tapi menurut saya Kejadian pasal 12 ini justru menjelaskan bahwa orang tokoh iman yang dipakai oleh Paulus sebagai contoh di dalam Roma pasal 4 maupun Galatia pasal 3 sebagai contoh dibenarkan karena iman, itu justru menunjukkan betapa saudara-saudara sebenarnya orang yang dipakai contoh ini juga bukan orang yang pada mulanya taat kepada Tuhan. Saudara lihat Kejadian pasal 12, kemudian saudara baca ayat yang ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Wow, Abraham membuat mezbah bagi Tuhan. Tapi ayat yang ke-9, sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb, menjauhi saudara-saudara. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sampai kepada Kejadian pasal 15 saudara-saudara. Abraham beberapa kali saudara-saudara hampir saja saudara-saudara melenceng dari kehendak Tuhan. Dan itu sangat manusiawi dan itu bisa mewakili kita sebagai gereja Tuhan. Bahwa saudara-saudara di dalam perjalanan kita percaya kepada Tuhan, ada waktu-waktu di mana kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan apa yang kita lihat, mengandalkan segala sesuatu yang kita anggap bisa diandalkan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika Abraham kemudian sampai di Mesir di Kejadian 12 ayat 10 saudara-saudara, apa yang terjadi saudara-saudara? Abraham berbohong. Berapa kali Abraham berbohong? 2 kali Abraham berbohong. 1 di Mesir, kemudian 1 ketika ia bertemu dengan Abimelek, Raja Gerar, orang Filistin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saudara bisa melihat secara jelas saudara di Kejadian pasal 20 Abraham mengulangi dosanya berbohong, kalau kita menyebut itu sebagai dosa. Dan perlu saudara dan saya tahu bahwa di zaman Abraham tinggal hidup, zaman di mana Abraham ada, hukum Taurat belum ada. Saudara-saudara, jadi hukum untuk menindak belum, tetapi Abraham hidup oleh hukum hati nurani. Saudara-saudara menarik sekali saudara-saudara,
di pertengahan perjalanan itu, Kejadian pasal 15 saudara-saudara, muncullah ayat ini saudara-saudara. Yang ke-6, Kejadian 15 ayat ke-6, saya ulangi lagi. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oleh Paulus saudara-saudara di dalam Roma maupun Galatia saudara-saudara, itu dipakai sebagai sebuah istilah yang diulang secara terus-menerus, dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan, dibenarkan karena iman, bukan melakukan hukum Taurat, dibenarkan karena iman, bukan karena. Jadi terus diperbandingkan seperti itu saudara-saudara. Karena apa saudara-saudara? Orang Israel, mereka menganggap diri mereka sebagai anak-anak Abraham. Tapi saudara-saudara, pada hakikatnya orang Israel secara rohani mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abraham. Mereka lebih mengandalkan hukum Taurat supaya mereka bisa mendekati Tuhan. Mereka memakai hukum Taurat supaya mereka merasa layak untuk bisa berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi nyatanya justru melalui hukum Taurat, saudara-saudara, dijelaskan dalam surat Galatia pasal 3, pasal 4, saudara-saudara, bagaimana hukum Taurat kemudian menjadi jerat bagi mereka malahan. Bagaimana hukum Taurat kemudian justru memberitahu betapa banyaknya dan tidak terampuninya dosa-dosa orang Israel. Bagaimana orang Israel tidak mungkin bisa membayar, menebus dosa-dosa mereka. Dan Abraham adalah role model bagi contoh yang dipakai oleh Paulus. Saudara dikasih Tuhan, saudara perhatikan baik-baik. Kemudian muncullah perjanjian. Jadi Tuhan menunjukkan bintang-bintang di langit kepada Abraham. Kemudian Abraham percaya kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-7 muncul seperti ini saudara-saudara. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Yahweh, akulah Tuhan. Jadi Tuhan menyatakan diri kepada Abraham. Yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung betukur, dan seekor anak burung merpati. Hewan-hewan yang dipakai dalam korban dalam kitab imamat, di dalam kemah suci. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2. Lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Jadi hanya hewan-hewan berkaki 4 yang dipotong 2. Motongnya saudara-saudara itu bukan dari perut ke atas dan ke bawah. Enggak saudara-saudara, dibelah menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian saudara-saudara lanjut, saya loncat saudara-saudara. Ayat yang ke-12. Menjelang matahari terbenam tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah. Jadi Tuhan bersabda, Tuhan berfirman, Tuhan menyatakan perjanjiannya kepada Abraham. Setelah apa saudara-saudara? Setelah Abraham percaya. Berdasarkan apa saudara-saudara Abraham percaya? Berdasarkan perbuatannya? Enggak. Karena perbuatannya jelek semua, saudara-saudara. Dimulai dari ayat 12, dia gagal percaya kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya ketika dia Mesir, dia berbohong kepada Fir'aun, saudara-saudara, mengakui Sarah sebagai saudaranya, saudara-saudara. Jadi enggak cocok-cocok banget untuk jadi role model orang beriman. Tetapi ketika sampai waktu di mana Tuhan menjanjikan sesuatu, saudara-saudara, Abraham percaya. Saya tidak memberitahu kepada saudara jangan jadi orang Kristen yang baik-baik amat. Enggak saudara-saudara. Saya ingin memberitahu kepada saudara ketika Tuhan memilih saudara dan saya, tidak ada yang bisa kita banggakan. Karena sebaik-baiknya Abraham pun saudara-saudara, ternyata dia enggak baik.
Maksud dari penulisan Roma pasal 3 dan pasal 4 adalah gini saudara-saudara. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Kalau waktu itu Abraham jadi orang yang super baik, maka saudara, barangkali ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, maka ketika Abraham berkata kepada Tuhan, ya aku kan layak Tuhan dapat itu semua, karena aku kan sudah baik, aku kan jadi anak Tuhan yang baik. Tapi justru karena tidak ada yang bisa ia andalkan untuk bertransaksi kepada Tuhan, dan dia hanya percaya saja kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Bagaimana dengan orang Israel? Orang Israel itu suka bertransaksi kepada Tuhan, mirip dengan jemaat akhir zaman hari-hari ini, saudara-saudara. Kita suka bertransaksi dengan Tuhan. Kita bertransaksi dengan Tuhan apa? Dengan kesalehan kita. Dengan kebaikan kita, Tuhan aku udah gini loh, aku sudah bikin banyak buat gereja, aku sudah jadi donatur tetap buat gereja, aku sudah rajin ibadah, aku baca Alkitab, aku hafalin ayat-ayat Alkitab. Kita mencoba menyuap Tuhan dengan kebaikan kita, kesalehan kita untuk dapat apa? Mujizat, terobosan keuangan. Enggak saudara-saudara, justru kalau saudara lihat di Galatia pasal 3 saudara-saudara, Paulus menjelaskan bahwa, saya akan bacakan saudara-saudara. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat yang kelima, jadi bagaimana sekarang, apakah ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu. Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Saudara-saudara, Injil adalah Kristus sendiri, saudara-saudara. Tapi banyak kali, saudara-saudara, kita mencoba bertransaksi dengan Tuhan. Politiknya politik transaksional. Pengen dapat mujizat, aku doa puasa dulu. Sorry saudara-saudara, saya tidak menentang doa dan puasa, saudara-saudara. Tetapi motivasi. Kadang-kadang kita bertransaksi kepada Tuhan. Padahal kalau saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan perjanjiannya kepada saudara. Jadi pernyataan perjanjian, korban yang dipotong itu saudara-saudara, itu jauh sebelum Ishak lahir. Dan saudara lihat mulai dari Kejadian pasal 15 itu beberapa kali Abraham gagal. Kalau perjanjian Tuhan mengenai keturunan yaitu lahirnya Ishak itu dihitung dari kegagalannya Abraham, maka Ishak harusnya enggak lahir. Benar saudara-saudara? Dan dengan cara yang sama, kalau saudara pakai transaksi yang sama kepada Tuhan, harusnya saudara dan saya tidak terima mujizat. Bagi saudara-saudara yang saat ini sedang berdoa untuk hal ini, saudara-saudara, salah satu contohnya diberikan oleh Paulus tentang mujizat. Saudara-saudara, saudara dan saya harus pertama kali saudara-saudara adalah menaruh percaya kepada Tuhan. Biarkan itu menjadi benih. Diproses melalui waktu saudara-saudara seperti Abraham, kemudian bertumbuh kuat saudara-saudara bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang menghadapi pintu-pintu yang tertutup, saudara yang menghadapi pergumulan-pergumulan yang saudara rasa sepertinya datang silih berganti. Saudara menghadapi tekanan-tekanan hidup hari-hari ini, banyak orang yang menghadapi tekanan-tekanan hidup. Tetapi saya berdoa kepada saudara ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara menerima mujizat. Saudara lihat, hatinya Abraham itu murni. Dia tidak nyoba bertransaksi dengan Tuhan. Dia tidak mencoba bertransaksi kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan meminta Ishak kepadanya, ia tidak bertransaksi kepada Tuhan. Itulah dasar yang benar. Orang percaya, orang Kristen yang memiliki iman yang benar tidak bertransaksi dengan Tuhan. Katakan amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Dan itu Engkau buktikan dengan memberikan Kristus sebagai ganti dosa kami. Hidup kami adalah oleh karena anugerah, karena kebaikan-Mu Tuhan.
Dan biarlah Tuhan Roh Kudus yang menolong setiap kami, pendengar-pendengar, pemirsa yang menyaksikan tayangan online ini. Biarlah mereka juga mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, mengenal kebenaran itu secara pribadi, bahwa kami dibenarkan karena iman. Terima kasih Tuhan, sama seperti Abraham, kami akan menerima perjanjian itu, berkat-berkat perjanjian itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.